Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ardina dari kelompok 1. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan modul praktikum perancangan teknik industri 3 karena sebelumnya saya belum dapat hadir saat pelaksanaan praktikum pada modul tersebut. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dengan baik. Modul yang akan saya jelaskan yaitu modul PKM atau proses kerja dan material. Nah, di sini ada latar belakang. Terdapat tim pengembang yang menemukan permasalahan pada alur kerja yang tidak efisien dan pemilihan material yang belum tepat. Hal ini menyebabkan terjadinya pemborosan dalam segi waktu, tenaga, dan biaya produksi. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, tim pengembang melakukan pendekatan dengan menerapkan PKM atau proses kerja dan material sebagai solusinya, di mana PKM ini sendiri berfokus pada analisis aktivitas kerja serta pengendalian penggunaan material secara efektif. Aplikasinya diterapkan langsung dalam perencanaan stasiun kerja, penyusunan alur proses, dan pemilihan material sesuai kebutuhan produksi dengan harapan agar sistem kerja menjadi lebih efisien, terukur, dan mampu menunjang produktivitas secara berkelanjutan. Kemudian di sini ada pengertian proses kerja dan material. Pengertian proses kerja menurut Suta Laksana yaitu urutan kegiatan kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja mulai dari penerimaan bahan mentah sampai menghasilkan produk jadi dengan menggunakan alat dan metode tertentu. Sedangkan pengertian material menurut Heiser dan Render adalah semua jenis barang yang digunakan dalam proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sehingga dapat diambil kesimpulan pengertian proses kerja dan material itu sendiri adalah rangkaian kegiatan sistematis yang dilakukan oleh tenaga kerja dengan menggunakan alat dan metode tertentu, mulai dari penerimaan hingga pengolahan material, yaitu segala jenis barang yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian di sini ada input dan output dari proses kerja dan material. Untuk inputnya sendiri itu ada peta proses operasi dan peta proses perakitan. Sementara untuk outputnya itu ada struktur produk, data komponen, scrap, data waktu proses, dan bill of material. Nah, di sini ada pengertian peta kerja. Peta kerja adalah gambaran visual dari langkah-langkah atau urutan aktivitas yang dilakukan dalam suatu proses kerja mulai dari awal hingga akhir. Jadi peta ini dibuat untuk memahami bagaimana suatu pekerjaan itu dilakukan, siapa yang melakukan dan alat yang digunakan, serta bagaimana alur kerja itu mengalir. Nah, berikut ada perbaikan metode kerja. Perbaikan metode kerja itu adalah usaha untuk menyempurnakan cara suatu pekerjaan dilakukan agar menjadi lebih efisien. Nah, caranya itu sendiri untuk memperbaiki metode kerja itu ada 4. Yang pertama, menghilangkan operasi-operasi yang tidak perlu. Yang kedua, menggabungkan suatu operasi dengan operasi lain. Yang ketiga, menemukan urutan kerja atau proses produksi. Dan yang keempat, menghilangkan waktu tunggu antar operasi. Nah, di sini ada lambang-lambang peta kerja, ada lambang operasi. Terjadi apabila benda kerja mengalami perubahan sifat, baik sifat fisik maupun kimiawi. Nah, contohnya itu kayak pengukuran papan dan pemotongan papan. Yang kedua, yaitu lambang inspeksi. Terjadi apabila benda kerja atau peralatan kerja mengalami pemeriksaan. Contohnya pemeriksaan ukuran papan. Yang ketiga ada lambang transportasi. Terjadi apabila benda kerja, pekerja atau perlengkapan mengalami perpindahan tempat. Contohnya ketika perpindahan bahan baku dari gudang bahan baku. Selanjutnya yang keempat ada lambang delay atau menunggu. Contohnya papan menunggu sebelum masuk ke departemen pemotongan dikarenakan departemen tersebut sedang melakukan operasi terhadap bahan lain. Kemudian yang kelima ada lambang penyimpanan atau storage. Terjadi apabila benda kerja disimpan untuk jangka waktu yang lama. Contohnya ketika bahan baku yang telah menjadi barang jadi disimpan dalam gudang barang jadi. Kemudian yang keenam ada lambang operasi gabungan. Terjadi apabila antar aktivitas operasi dan pemeriksaan dilakukan bersamaan. Contohnya setelah pemotongan langsung dilakukan pemeriksaan apakah pemotongannya sudah rapi dan ukuran potongnya sudah tepat atau belum. Selanjutnya ada pengertian peta proses operasi. Peta proses operasi adalah gambaran atau diagram yang menunjukkan urutan langkah-langkah utama dalam sebuah proses produksi atau pekerjaan, mulai dari bahan mentah hingga produk akhir. Nah, di sini ada gambar dari peta proses operasi. Peta proses operasi itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama bagian kepala, kemudian bagian badan. Selanjutnya di sini ada kesimpulan atau ringkasan, tabel ringkasan.
Nah, untuk kepalanya sendiri itu memuat identitas dari peta proses operasi itu sendiri. Di sini ada nama objek dipetakan oleh tanggal pemetaan dan nomor peta. Kemudian untuk badan atau isinya itu terdapat material yang akan diproses, kemudian proses operasinya disertai dengan penomoran terhadap kegiatan operasi secara berurutan. Lalu di bagian ketiga ada tabel ringkasan yang berisi kegiatan dari peta proses operasinya itu sendiri dan terdapat jumlah dan waktu prosesnya. Kemudian ada peta proses perakitan. Peta proses perakitan adalah gambaran visual yang menunjukkan urutan dan tahapan dalam merakit suatu produk dari beberapa komponen atau bagian. Nah, ini untuk gambar peta proses perakitan kurang lebih sama seperti peta proses operasi, hanya saja pada peta proses perakitan itu hanya memuat proses perakitannya saja. Nah, di sini ada kepala peta, memuat identitas petanya, kemudian ada badan dan tabel ringkasan. Setelah itu lanjut ke scrap. Scrap adalah sisa bahan baku yang terbuang karena proses produksi, biasanya berupa serbuk kayu yang memiliki bentuk tidak beraturan dan berukuran kecil. Scrap dihasilkan dari proses pemotongan, pembubutan, penghalusan, dan proses lainnya. Nah, untuk rumus perhitungan persen scrap itu untuk sebelum dan setelah proses itu rumusnya sama, panjang kali lebar kali tinggi. Hanya saja sebelum itu menggunakan volume diterima dan setelah itu menggunakan volume dipakai. Nah, untuk persen scrapnya itu rumusnya 1 dikurang volume dipakai dibagi volume diterima dikali 100%. Dan untuk total scrapnya itu sendiri, persen scrapnya itu disesuaikan dengan proses kerja. Kemudian di sini ada data waktu proses. Data waktu proses adalah informasi tentang berapa lama setiap langkah dalam proses produksi dilakukan. Data ini digunakan untuk mengatur jadwal kerja, mengukur efisiensi, dan mengetahui kapasitas produksi yang dibutuhkan. Nah, berikut ada contoh data waktu proses memotong. Ada nama komponennya, terus unitnya ada berapa unit, kemudian alat atau mesin yang digunakan, ukuran setelah proses, dan waktu prosesnya. Lalu di sini ada struktur produk. Struktur produk adalah susunan atau urutan bagian-bagian yang menyusun suatu produk dari awal sampai produk akhir. Struktur ini menunjukkan komponen apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana mereka dirakit menjadi satu kesatuan produk. Struktur produk ada dua, yaitu struktur produk explosion dan struktur produk implosion. Kalau struktur produk yang explosion itu adalah suatu teknik penguraian komponen struktur produk yang urutannya dimulai dari induk sampai ke komponen level bawah. Sedangkan yang implosion itu kebalikan dari explosion. Jadi struktur produknya itu urutannya dimulai dari komponen-komponen penyusun sampai menjadi produk jadi. Nah, ini contoh struktur produk explosion dimulai dari level 0 atau dari induknya kemudian ke komponen-komponen penyusunnya. Sedangkan untuk yang implosion itu dari komponen-komponen penyusunnya sampai menjadi produk jadi. Selanjutnya ada bill of material. Bill of material adalah daftar dari semua material, parts, sub-assembly, dan kuantitas dari masing-masing yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk. Bill of material digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dengan menyesuaikan daftar barang sesuai jumlah kebutuhan produksi. Manfaat bill of material itu ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui keuntungan atau kerugian yang didapat dengan mengakumulasikan beberapa biaya. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah kebutuhan bahan baku produksi. Yang ketiga, untuk menghindari kekurangan produk atau stok yang berlebih. Yang keempat, untuk meminimalisir kerusakan atau kekurangan komponen produk yang dibutuhkan. Dan yang kelima, untuk mempermudah koordinasi departemen produksi dengan departemen lain. Lalu yang terakhir, ada format bill of material. Ada 3, single level BOM, menggambarkan hubungan sebuah induk dengan level komponen pembentuknya. Yang kedua, multi level BOM, menggambarkan hubungan struktur produk lengkap dari level 0 sampai level paling bawah. Dan yang ketiga ada summarize BOM, dilengkapi dengan jumlah total setiap komponen yang dibutuhkan. Nah, untuk jenis-jenis bill of material itu sendiri ada 2, bill of material explosion dan implosion. Kurang lebih sama dengan struktur produk. Rancangan produknya itu dimulai, kalau yang explosion dimulai dari induk sampai ke komponen level bawah, sedangkan untuk yang implosion itu dimulai dari komponen-komponen penyusun sampai menjadi produk jadi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari modul ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.